Saya udah makan bawang putih 2 butir per hari. Katanya bisa menurunkan tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, bla 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 bla. Tapi 1 bulan sudah makan nih, kok nggak ada efeknya? Tekanan darah tinggi nggak turun, kolesterol nggak turun, gula darah juga tetap tinggi. Dokter bohong ya sama saya. Tenang. Banyak sekali orang yang menganjurkan untuk mengkonsumsi 2 butir bawang putih per hari. Katanya bisa meningkatkan kesehatan. Namun ternyata jika dikonsumsi dengan cara yang salah dan dosis yang salah pula, bukannya mendapat efek kesehatan, yang ada malah dapat efek sampingnya. Bau mulut, perut kembung, rasa tidak nyaman pada ulu hati, bahkan bau badan karena terlalu banyak mengkonsumsi bawang putih. Nah, makanya kali ini aku yang sharing ke teman-teman tentang manfaat bawang putih serta dosis penggunaannya yang sudah terbukti secara ilmiah dan bagaimana cara penggunaan bawang putih yang tepat. Nah, di Indonesia bawang putih terkenal banget sebagai bahan bumbu makanan. Namun akhir-akhir ini bawang putih sebagai primadona untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Itu disebabkan karena senyawa alisin, antioksidan yang benar-benar bagus banget untuk meningkatkan kesehatan pada bawang putih nih. Bawang putih juga tinggi gizi. Ada mangan, vitamin B6, vitamin C, selenium, serat, kalsium, tembaga, kalium, fosfor, zat besi, dan vitamin B1. Nah, terus manfaat bawang putih yang sudah terbukti apa aja nih? Yang pertama, bisa meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, terutama influenza atau pilek nih. Satu studi besar selama 12 minggu itu menemukan ketika mengkonsumsi suplemen bawang putih setiap hari bisa mengurangi resiko pilek sebesar 63%. Sama dari gejala flu juga berkurang sebanyak 70% dari 5 hari menjadi hanya 1,5 hari aja. Jadi kalau kalian ada batuk pilek, apalagi musim hujan pancaroba begini, boleh banget mengkonsumsi bawang putih untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Mengkonsumsi 600 sampai 1.500 mg suplemen bawang putih itu sama efektifnya dengan obat atenolol dalam mengurangi tekanan darah selama periode 24 minggu. Jadi, jika kalian ada resiko tekanan darah tinggi, bisa mencoba untuk mengkonsumsi secara rutin 4 siung bawang putih per hari untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Menurunkan tingkat kolesterol LDL untuk membantu menurunkan resiko penyakit jantung. Nah, rutin mengkonsumsi suplemen bawang putih sendiri sekitar 500 mg per hari itu bisa membantu menurunkan kolesterol LDL sekitar 10-15%. Mencegah penyakit Alzheimer dan demensia. Atau sering lupa. Rutin mengkonsumsi ekstrak bawang putih sekitar 500 mg sampai 1000 mg per hari itu bisa meningkatkan enzim antioksidan pada tubuh sehingga bisa mengurangi stres oksidatif dan menurunkan resiko tekanan darah tinggi. Nah, efek gabungan dari penurunan kolesterol, tekanan darah maupun antioksidan pada tubuh itu bisa mengurangi resiko penyakit otak seperti Alzheimer maupun demensia. Meningkatkan kesehatan tulang. Satu studi pada wanita menopause menemukan bahwa dosis harian ekstrak bawang putih kering yaitu sebanyak 2 gram bawang putih mentah secara signifikan dapat menurunkan tanda penurunan estrogen atau tanda-tanda menopause pada tubuh. Penurunan defisiensi estrogen ini bisa mencegah munculnya osteoartritis pada wanita. Menurunkan kadar lemak. Penelitian dilakukan kepada 160 pasien diabetes tipe 2 ketika rutin mengkonsumsi 500 mg ekstrak bawang putih selama 3 bulan itu bisa mengurangi gejala dislipidemia akibat dari penurunan serum kolesterol maupun serum trigliserida. Selain itu, pada 70 pasien dengan kolesterol tinggi rutin mengkonsumsi 300 mg ekstrak bawang putih 2 kali sehari selama 12 minggu itu bisa mengurangi kadar kolesterol LDL dan meningkatkan kadar kolesterol HDL-nya. Kanker
kanker. Nah, banyak sekali penelitian yang dilakukan pada pasien kanker, seperti kanker payudara, kanker lambung, kanker esofagus, kanker pankreas, kanker kolorektal, kanker usus besar. Ketika rutin mengkonsumsi bawang putih dengan dosis dari 200 mg sebanyak 2 kali sehari sampai ada dosis yang 400 mg 2 kali sehari, ketika dilakukan pengamatan dalam durasi antara 6 bulan sampai 9 tahun lamanya, itu bisa menurunkan resiko tingkat keparahan penyakit kanker, bahkan bisa meningkatkan antioksidan pada tubuh sehingga dapat memerangi penyakit kanker dengan baik. Walaupun sampai saat ini belum ditemukan mekanisme aksinya. Kenapa kok bawang putih ini bisa sangat bagus bagi penderita kanker? Penyakit jantung, banyak sekali studi yang melakukan penggunaan bawang putih bagi pasien jantung dari dosis 400 mg sampai 1200 mg 2 kali sehari dalam jangka waktu 3 bulan sampai 12 bulan itu dapat membantu untuk mengurangi resiko keparahan penyakit jantung dari penyumbatan arteri jantung, memperbaiki biomarker endotel jantung, menurunkan progresivitas dari penyakit jantung, bahkan dapat mengurangi resiko penyumbatan platelet pada area jantung. Pasien diabetes. Nah, dari 20 pasien diabetes yang mengkonsumsi 3,6 gram bawang putih per hari, sekitar 3-4 siung bawang putih selama 30 hari itu bisa menurunkan gula darah tinggi dan gula darah puasa. Jadi jika kalian ada resiko gula darah tinggi, bisa mulai mencoba untuk mengkonsumsi ekstrak bawang putih. Namun catatan ya, jika kalian ada penyakit khusus, bahkan penyakit-penyakit kronis yang tahapnya sudah tinggi, maka lebih baik konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi bawang putih sebagai terapi tambahan nih teman-teman. Nah dok, tapi aku tuh udah tiap hari makan bawang putih ditambah ke semua masakan sampai mulut bau busuk. Tapi kenapa kok tetap aja tidak ngefek kesehatannya sama aku? Nah, bisa jadi kalian salah cara konsumsi bawang putihnya. Bawang putih menjadi superfood akibat dari kandungan alisinnya. Sayangnya, pada bawang putih mentah tidak ditemukan alisin sama sekali. Terus gimana dong cara mendapatkan alisin dari bawang putih? Alisin dari bawang putih itu hanya akan keluar jika bawang putih mengalami kerusakan jaringan. Sebenarnya alisin ini akan diproduksi sebagai bentuk pertahanan tubuh dari bawang putih ketika diserang hama ataupun hewan pengerat lain. Dan kalau dia digigit oleh tikus, belalang. Nah, jadi alisin baru keluar ketika bawang putih mengalami kerusakan jaringan. Jadi, jika kalian mengkonsumsi bawang putih langsung utuh begini, terus ditelan ataupun dikunyah, maka alisin yang didapatkan tentu tidak optimal. Cara yang terbaik adalah menghancurkan bawang putih sampai remuk seremuk-remuknya, lalu ditunggu 10-15 menit hingga alisin dari bawang putih keluar dengan maksimal ya. Jadi bener-bener digeprek agar alisin dari bawang putih keluar dengan optimal. Lalu ditunggu 10-15 menit baru dikonsumsi. Sayangnya alisin akan berkurang hingga 90% ketika dilakukan proses pemanasan seperti memasak, menggoreng, ditumis, masuk microwave ataupun dibekukan ya teman-teman. Maka yang paling bagus adalah mengkonsumsi bawang putih hancur saat masih mentah. Tapi kan nggak enak banget dan kadang bisa bikin mulut kebakar ya. Nah ini bisa diakali dengan cara kalian mengkonsumsi langsung ekstrak bawang putih atau memasukkannya ke dalam kapsul baru ditelan. Selain itu bisa dicampurkan dalam bawang putih madu ataupun ditaruh di atas roti untuk mengurangi rasa tidak nyaman saat mengkonsumsi bawang putih. Nah, ketika rutin mengkonsumsi bawang putih dengan cara tersebut, maka kalian bisa mendapatkan
efek alisin untuk kesehatan dengan lebih optimal nih teman-teman. Dan ingat ya, bawang putih ini tidak boleh digunakan secara berlebihan dan tanpa tempatnya. Di video selanjutnya aku bakal share ke kalian efek samping dari penggunaan bawang putih. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.